Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu, salam sahabat rumah belajar, selamat datang di webinar Bisik Sagi, Bincang Asik Saling Berbagi. Topik webinar kita hari ini yaitu pemanfaatan portal rumah belajar serta platform Merdeka Mengajar Kemdikbudristek. Nah, perkenalkan, nama saya Niputu Mawar Larasati Ningtyas. Saya merupakan sahabat rumah belajar dari Kota Denpasar yang akan memandu acara webinar ini pada kesempatan sore hari ini. Nah, salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Mari nikmati sore hari sambil mengikuti bincang bermanfaat, belajar bersama, dan saling berbagi dalam kegiatan kolaborasi sahabat rumah belajar dan komunitas belajar ID Kota Denpasar. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan saya di sini, rekan SRB Kota Denpasar dan peserta guru-guru hebat se-Indonesia terlebih dahulu. Selamat sore. Yang pertama ada Ibu Sekar. Jadi Ibu Sekar ini merupakan guru SMP Saraswati 1 Denpasar. Halo Bu Sekar. Halo Mawar, Om Ya. Swastiastu. Om Swastiastu, selamat Swastiastu. sore, sahabat rumah belajar semua, Bapak Guru hebat, dimanapun berada. Gimana sorenya Mawar? Wah, cuacanya agak mendukung ini ya. Padahal tadi hujan Pas Ibu. kalau sambil ngopi, sambil ngobrol kayaknya asik kalau cuacanya kayak Iya. gini nih. Ya, sesuai dengan tema kita Bu, Bisik Sagi ya, bincang asik saling berbagi. Nggih. Oke, terima kasih. Saya mungkin perkenalan sedikit, Iya. Bapak Ibu sekalian, sahabat rumah belajar semuanya. Perkenalkan saya Pandi Putuskar Ari Widiantari. Saya adalah salah seorang guru IPA di SMP SLB Saraswati 1 Denpasar yang dalam tahun ini beruntung sekali berkat dukungan semua pihak, teman-teman saya berhasil sampai berbagi di titik ini sebagai salah satu peserta pembatik dan sahabat rumah belajar Kota Denpasar. Ya, mungkin demikian ya, Dek Mawar. Nggih. Ya, terima kasih Ibu Sekar. Nggih, sekarang selanjutnya ada Pak Agus. Nggih. Pak Agus, halo Pak Agus. Jadi Pak Agus Halo, ini selamat merupakan sore. halo, selamat sore. Nggih, Pak Agus ini merupakan guru matematika dari SMA Negeri 2 Kuta. Nggih, pasti Bapak Ibu udah nggak asing lagi nggih melihat wajahnya Pak Agus. Jadi selain sebagai SRB Provinsi Bali, Bapak Agus juga termasuk co-kapten ya. Dia tuh menjabat di sini nggih istilahnya Pak ya. Co-kapten dari Belajar ID Provinsi Bali. Nggih, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Mawar. Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia selalu. Selamat sore Bu Sekar. Ya. Selamat sore Pak Agus.
Ya, jadi senang sekali ya kita di sore hari ini yang tadi sempat mendung dan sekarang sudah mulai agak cerah. Jadi mudah-mudahan cerah dan secerah-cerahnya indah hari ini gitu ya. Kita akan berbagi pada kesempatan hari ini Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat di Kota Denpasar, di Provinsi Bali, dimanapun berada ya. Ya, pada kegiatan yang sangat menarik ya, bincang asik saling berbagi. Nah, di sini saya kebetulan mendapatkan amanah terkait dengan akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu apabila ada permasalahan berkaitan dengan akun Belajar ID, terutama di Kota Denpasar, jangan malu-malu, jangan segan-segan nanti untuk hubungi saya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, Bu Mawar. Mudah-mudahan terima kasih Bapak. Selanjutnya ada teman kita yaitu Pak Yogi Sanjaya. Halo Bapak Yogi. Oke, Bapak kayaknya itu mic-nya masih di mute ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak Yogi. Selamat sore Pak Yogi. Gimana Pak keadaannya? Ya, kalau di daerah saya agak sedikit gerimis di sini ya di utara. Oh. Ya, tapi ini tidak akan menghalangi apa yang akan kita lakukan di sini. Jadi di kegiatan Bisik Sagi ini kita akan saling berbagi apa yang sudah pernah kita alami lebih dahulu dari rekan-rekan kita yang lainnya. Jadi sahabat rumah belajar, Pak Yogi ini merupakan guru kelas 6 SD 7 Pedungan ya. Pak guru kelas tinggi ya. Iya, betul Ibu. Jadi mungkin Bapak mau memperkenalkan diri mungkin. Baik, terima kasih Ibu Mawar atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu guru berada. Perkenalkan, saya Iwayan Yogi Sanjaya, tergabung dalam grup Sahabat Rumah Belajar Kota Denpasar. Saya bertugas di SD Negeri 7 Pedungan, mengajar anak-anak kelas 6. Jadi untuk sore ini saya nanti akan berbagi sedikit pengalaman tentang AR. Untuk lebih sejelasnya nanti akan saya sampaikan lebih lengkap. Terima kasih. Ya, jadi itu sahabat rumah belajar yang akan menemani kita hari ini dalam webinar Bisik Sagi. Nah, yang terakhir yang kita tunggu-tunggu yaitu narasumber kita dari DRB Provinsi Bali tahun 2021, Ibu Utami Dewi. Halo Ibu. Halo, Swastiastu Bu Mawar. Om Swastiastu Ibu. Bagaimana keadaannya Bu? Astungkara sehat Bu Mawar. Di mana Bu Mawar juga ya? Iya. Lagi di sekolah dan melun. Oh iya. Bu Utami tidak sendiri kok, masih ada kami di sini menemani ya, kan sahabat rumah belajar. Iya, terima kasih sahabat rumah belajar Provinsi Bali khususnya ya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Utami terkait kegiatan kita hari ini. Oh iya, langsung ya Bu Mawar. Wah, saya ditembak langsung ini. Iya. Biar santai. Oh ya, yang disantai ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan undangan dari sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali, khususnya ada dari Kabupaten Badung dan juga Kota Denpasar. Dalam acara ini bagus sekali ya namanya ya Bisik Sagi ya, bincang asyik saling berbagi. Luar biasa karena kolaborasinya ada sesi 1, ada sesi 2, seperti itu ya. Berarti sudah dibuat dengan waktu yang sangat singkat, tapi bisa merancang hal yang luar biasa. Semoga yang dibagikan juga berdampak luas, tidak hanya untuk di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, tapi juga untuk di Indonesia. Mohon juga nanti di media sosial diunggah kegiatan yang Bapak Ibu sudah lakukan sehingga bisa menjadi referensi untuk guru-guru hebat lainnya di seluruh Indonesia. Nah, pada hari ini pemanfaatan portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek itu tentu sangat mendukung sekali, apalagi keterampilan abad 21 sekarang dituntut juga, kemudian industri 4.0-nya juga. Jadi kesempatan mengikuti kegiatan pembatik adalah kesempatan untuk belajar hal-hal baru yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pemerintah sudah merancang kegiatannya nih. Jadi kita tinggal ikut aja.
Kalau misalnya ngerasa berat, perlu sekali teman belajar. Salah satunya di komunitas. Nah, kebetulan juga komunitas Belajar ID Kota Denpasar di bawah Kokapten Pak Agus, bagus sekali loh gininya, solidaritasnya. Habis itu juga Bapak Ibu yang kebetulan sekarang menonton ya, boleh dikulik-kulik ke belakang, ada banyak sekali kegiatan series, webinar series yang dilakukan oleh komunitas Belajar ID. Kebetulan juga pembatik ini mengambil tema berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Jadi perlu sekali adanya sinergi dari atas, dari pusat ke bawah. Nah, sahabat rumah belajar inilah yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan dari pihak pusat untuk bergerak, berkolaborasi, dan berbagi di daerah masing-masing. Jadi jangan sampai kegiatan berbagi hanya berhenti ketika kegiatan pembatik 31 Oktober sudah selesai. Tidak seperti itu ya sahabat rumah belajar. Jadi kegiatan berbagi itu dilakukan secara kontinu, berkesinambungan, dan juga disinergikan dengan pihak yang lain. Entah itu dari komunitas Belajar ID, komunitas sahabat rumah belajar, komunitas guru penggerak Kota Denpasar, semuanya itu akan bisa berdampak baik demi pendidikan khususnya di Kota Denpasar. Nah, Bapak Ibu yang kebetulan menonton kegiatan bincang asik saling berbagi ini, banyak sekali yang akan Bapak Ibu dapatkan. Salah satunya adalah pemanfaatan laboratorium maya portal rumah belajar dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya mengenalkan fitur-fitur kembali ya Bapak Ibu, karena fitur-fitur itu bisa Bapak Ibu lihat di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, sekarang bagaimana nih best practice-nya? Oleh karena itu, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu gunakan sebagai salah satu referensi dalam kegiatan belajar Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Baik, tanpa berpanjang lebar dan semoga waktu yang disediakan cukup untuk kegiatan berbagi. Namun kalau tidak cukup, Bapak Ibu bisa kulik-kulik kembali ya melalui YouTube yang sudah channel YouTube yang sudah disediakan oleh komunitas Belajar ID. Terima kasih kembali karena sudah diberikan kesempatan untuk mendampingi tim sahabat rumah belajar Provinsi Bali pada hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Acara ini semoga bermanfaat tidak hanya di sini tapi untuk seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Mawar atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Utami atas informasi dan pemaparannya. Sekarang kita mulai aja ke acara inti. Baik, narasumber sudah hadir semuanya bersama kita semua. Nanti akan ada 3 sesi. Jadi di sesi pertama, narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah narasumber menyampaikan materi, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau menanyakan sesuatu itu bisa nanti di kolom komentar. Dan jangan lupa nanti pada pertengahan sesi akan dikirim di kolom komentar link tanggapan. Silakan Bapak Ibu isi nanti. Nah, selanjutnya kita masuk aja ke acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber kita yang pertama. Jadi di sesi 1 ini nanti ada dari Ibu Pande Putu Sekar Ari Widiantari tentang pembelajaran discovery learning berbantuan laboratorium maya versi IPA. Silakan Bu Sekar sudah Iya, siap? terima kasih banyak Mawar. Tapi kalau disebutnya narasumber kok saya jadi deg-degan ya. Oh iya. Kayaknya bukan narasumber. Mungkin Jadi mungkin apa ya? Mungkin karena saya sudah pernah berbagi. mencoba, sudah ada pengalamannya, jadi mungkin lebih tepatnya sebagai membagikan pengalaman dan Berbagi mungkin pengalaman. ya. Betul. Baik, terima kasih Mawar. Jadi Bapak Ibu semuanya yang kebetulan menyimak acara ini, Bisik Sagi ini bincang asik saling berbagi sebenarnya ajang sederhana sekali di mana pada intinya kami di Sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali khususnya yang wilayah Kota Denpasar ingin membagikan pengalaman yang sudah kami dapatkan, sudah kami lakukan selama kegiatan-kegiatan selama ini dalam pembelajaran, khususnya di mana pembelajarannya terintegrasi dengan penggunaan portal rumah belajar. Nah, kebetulan saya guru
IPA dan pengalaman saya adalah menggunakan fitur laboratorium Maya ya, Mawar ya. Jadi saya akan bagikan pengalaman itu untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berbagi pengalaman ini bukan karena saya lebih tahu ya Bapak Ibu, bukan juga karena saya lebih bisa, bukan. Cuman menurut konsepnya katanya pengetahuan itu justru akan lebih bermakna kalau kita bagikan. Katanya begitu. Benar nggak, Mawar? Iya, benar sekali, Bu. Nah, maka itu meskipun pengalaman saya tidak banyak untuk hal ini, tidak seperti teman-teman SRB lain yang kayaknya sudah malang melintang, yang kayaknya berbaginya sudah luar biasa sekali, tapi saya tetap ingin membagikan apa yang sudah pernah saya lakukan. Nah, maka itu mungkin saya izin share screen ya. Oke, Saya izin silakan share Ibu. screen. Baik Bapak Ibu semuanya yang menonton kegiatan hari ini, terima kasih banyak atas kesempatannya, terutama juga kepada komunitas Belajar ID Kota Denpasar yang mana sudah bersedia berkolaborasi dengan kami Sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan berbagi dan berkolaborasi. Nah, dalam kegiatan ini, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai pemanfaatan salah satu fitur di portal Rumah Belajar, yaitu Laboratorium Maya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Pandi Putuskar Ari Widiantari. Bapak Ibu, saya adalah guru IPA di SMP Saraswati 1 Denpasar. Nah, sebelumnya mungkin perlu juga saya kenalkan kembali laboratorium Maya itu sebenarnya apa. Cuman untuk teknis bagaimana mengakses ke laboratorium Maya yang lebih teknik begitu tidak saya sampaikan ya karena saya yakin Bapak Ibu dengan search saja di browser Bapak Ibu masing-masing sudah akan menemukan oh laboratorium Maya rumah belajar kita bisa langsung masuk. Nah, sebelumnya saya perkenalkan sedikit, tidak ada salahnya saya ulas dulu. Jadi laboratorium Maya ini merupakan fitur utama Bapak Ibu dari portal Rumah Belajar dari 4 fitur utama yang ada. Di mana portal Rumah Belajar ini merupakan suatu simulasi praktikum yang disajikan secara interaktif dan menarik. Nah, ini uniknya ya, jadi dia interaktif dan menarik. Kemudian dikemasnya bersama dengan lembar kerja siswa dan ada teori praktikumnya. Nah, aksesnya mudah ya, kita bisa langsung masuk dengan melalui alamat ini belajar.kemdikbud.go.id, kemudian memilih fitur laboratorium Maya. Mawar sebelumnya gimana suara saya? Apakah jelas ya terdengarnya? Oh, jelas sekali, Bu. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Nah, Ya. kalau di laboratorium Maya ini memang kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengakses ya, kemudian melihat dan kecewa karena beberapa teman yang saya sarankan, "Yuk pakai yuk laboratorium Maya." Setelah dicek, "Loh kok cuman pelajarannya IPA dan matematika ya? Saya loh ngajar ini nggak ada." Ya memang betul kalau laboratorium Maya, konten yang ada di sana itu masih terbatas pada pembelajaran IPA, ada biologinya juga, ada kimia juga, ada fisika juga, dan ada matematikanya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang dari guru mapel bidang lain, mungkin belum bisa untuk menggunakan kontennya sekarang. Kalau nanti mungkin akan berkembang lebih lanjut, saya yakin pasti bisa. Nah, karena kebetulan saya mengajar IPA dan sudah menggunakannya, jadi saya ingin membagikan ke Bapak Ibu. Kalau kita masuk Bapak Ibu nih ke laboratorium Maya fitur rumah belajar, kita sebenarnya sudah disediakan banyak sekali konten lab Maya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, konten ini sudah dikategorikan berdasarkan jenjang sekolahnya, kemudian berdasarkan mata pelajarannya. Tinggal Bapak Ibu pilih sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, klik. Nah, jadi cukup sekali klik kita langsung masuk ke laboratorium Maya. Nah, yang menariknya ya kalau saya dengan anak-anak, kalau anak-anak itu kan memang suka tampilan yang lebih interaktif ya. Jadi kalau di buku mungkin agak kaku atau kita setting praktikum di laboratorium mereka merasa itu terlalu apa ya istilahnya kaku begitu ada tampilan di layar dengan warna-warni yang atraktif sekali, anak-anak itu justru lebih
senang begitu. Karena tampilan dari laboratorium maya ini tampilan kontennya menarik dan atraktif. Kemudian selain ada gambarnya juga dilengkapi dengan teori praktikum dan lembar kerja yang dapat dikerjakan oleh siswa. Nah, yang lebih gampang lagi Bapak Ibu karena kemarin-kemarin ketika saya berbagi juga di sekolah, ada juga yang menanyakan kalau mau saya bagikan gimana? Apakah harus saya tuntun anak-anak masuk dari web browser lalu begini atau bagaimana. Nah, untuk membagikannya ini juga mudah sekali ya, tinggal kita klik link sharing atau bagikannya, maka link laboratorium maya yang kita pilih dapat kita langsung bagikan melalui beberapa media yang ada di sana pilihannya. Nah, sebelumnya saya ingin ulas dulu Bapak Ibu kenapa saya suka pakai laboratorium maya. Apa sih kelebihan-kelebihan menurut saya, penilaian saya. Jadi Bapak Ibu yang pertama, sahabat rumah belajar semuanya, laboratorium maya itu berupa suatu simulasi eksperimen yang dimana kita bisa membuat perlakuan-perlakuan berbeda dari eksperimen tersebut dan memungkinkan melihat hasilnya langsung. Nah, kalau misalnya kita settingkan praktikumnya di laboratorium, langsung misalnya kita setting di laboratorium, ada beberapa kendala yang memungkinkan hasilnya tidak bisa kita lihat langsung ya. Jadi karena ada human error atau prosesnya tidak bisa langsung memberikan hasil. Misalnya salah satunya pada praktikum fotosintesis misalnya. Jadi ketika mau kita coba apakah fotosintesis bisa dilakukan pada suhu tertentu, dicobakan 3 suhu yang berbeda gitu misalnya dari 10 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Kemudian kita coba rangkaikan percobaan seperti itu dan mau lihat hasilnya. Apakah di 10 derajat Celcius fotosintesis terjadi atau tidak ya? Kemudian di 20 bagaimana ya? Di 30 bagaimana ya? Nah, kadang kalau kita cobakan langsung itu belum tentu kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini di laboratorium maya ini karena dia berupa simulasi dan perlakuannya bisa kita atur, bisa kita cobakan, kita bisa dapatkan hasilnya secara langsung. Jadi, oh saya coba 20 derajat Celcius terjadi nggak ya fotosintesis bisa kelihatan. Di 20 bagaimana, di 30 bagaimana. Nah, itu yang menurut saya salah satu kelebihannya. Karena ketika kita settingkan di laboratorium yang sesungguhnya ada banyak sekali faktor yang kadang menghalangi ya mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita mau atau dengan sesuai yang teori yang dimaksud. Kemudian yang kedua, ini yang paling mudah, paling ini juga memungkinkan mengamati proses yang sulit diamati secara langsung. Seperti tadi saya sebut Bapak Ibu salah satunya untuk fotosintesis misalnya ya. Fotosintesis kita bisa nggak sih ngamatin secara langsung tempatkan tumbuhan, kemudian lihat dia apakah dia bisa berfotosintesis atau tidak, itu gimana kira-kira? Bu Mawar gimana kira-kira? Bisa nggak kita lihat langsungnya kalau fotosintesis itu? Oh, kayaknya susah kalau langsung karena kan cahaya kita nggak bisa lihat, nggih. Apalagi tahapannya itu ada Betul. cahaya matahari diserap, nggih. Kayaknya nggak bisa, nggih. Hanya Nah, bisa menghayal. iya, nah itulah anak-anak juga begitu Bu Maya, Bu Maya, maaf Bu Mawar sama seperti Mhm. Bu Mawar bilang, berarti banyakan ngayal ya. Jadi membayangkan, oh ini ada karbon dioksida masuk, oh ini ada sinar matahari yang diserap. Jadi mereka memang lebih banyak menghayal untuk memahami bagaimana proses itu terjadi. Tapi kalau dalam pakai laboratorium maya ini kita bisa lihat karena dia dianimasikan Bu Mawar. Makanya itu enaknya anak-anak jadi kebayang, oh bisa ya dilihat begini nanti deh ininya demonya dengan Pak Agus nanti ya untuk ininya demonya biar kelihatan langsungnya oh ternyata seperti itu. Kemudian langsung ada lembar kerjanya dan langsung ada teorinya di situ. Jadi begitu ada teori, ada lembar kerja, ada kit yang bisa mereka olah, lengkaplah sudah ketika mereka mau membangun sebuah pengetahuan. Dan yang terakhir, nah ini dia, dapat digunakan dalam berbagai moda pembelajaran, daring, semi, atau blended ya, luring daring atau luring. Jadi ketika daring, ini salah satu kendala saya dulu ketika kita full daring sebagai guru IPA, bagaimana cara kita melakukan kegiatan praktek.
dengan tidak bertemu siswa. Nah, dulu gitu waktu zaman-zaman daring. Umar pernah kayak gitu juga nggak? Nggih, sering. Itu masalah utama kayaknya yang dialami, Bu, semua Nah, guru betul. nih. Jadi waktu daring itu sulitnya kita bagaimana kita mendesain suatu pembelajaran seperti layaknya kita dengan siswa itu dekat, bertemu langsung. Apalagi kalau saya mau praktikum anaknya di rumah, kita di mana, bagaimana ini kita desainnya. Nah, ini yang bisa salah satunya kita gunakan. Laboratorium maya salah satu jawaban untuk masalah tersebut. Kemudian kalau blended ini juga jelas sekali ya. Kemarin juga setelah kita full daring, kita beranjak ke moda pembelajaran PTM terbatas, di mana setengah siswa di sekolah, setengah siswanya di rumah. Nah, bingung yang di sekolah, oke, bisa kita tangani. Bagaimana dengan yang di rumah? Bisakah kita megang atau memantau mereka? Nah, dengan adanya lab maya ini, yang di rumah maupun yang di sekolah bisa. Keduanya kita perlakukan sama dengan penugasan yang sama. Lalu setelah akhirnya masuk 100%, masuk semua luring, ternyata laboratorium maya ini juga tetap bisa digunakan, Bu Mawar. Karena apa? Karena itu tadi ada beberapa eh, potensi-potensi yang tidak bisa kita berikan pengalamannya kepada siswa kalau kita lakukan langsung di lapangan atau langsung dilakukan apa namanya praktikumnya secara langsung. Karena anak-anak sulit membayangkan seperti tadi. Maka itu laboratorium maya ini mau pembelajarannya secara luring, secara daring, atau blended, ternyata penggunaannya bisa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini yang mau saya jelaskan bagaimana fitur-fitur uniknya. Jika Bapak, Ibu, sahabat rumah belajar guru hebat semuanya, mau mencoba ya misalnya saya coba dulu deh, nggak mau langsung ke murid, nggak mau, tapi saya coba cek sendiri gitu boleh. Jadi ketika Bapak Ibu melihat salah satu praktikum yang ada di situ, misalnya yang saya contohkan ini yang fotosintesis ya. Nah, di situ akan ada fitur-fitur pengaturan Bapak Ibu. Nah, di fitur pengaturan inilah yang kita bisa atur tiap komponennya bagaimana mengatur kondisinya. Nah, seolah-olah kita membuat perlakuan sehingga bisa dilihat pengaruhnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di slide ini, misalnya untuk kondisi suhu, di situ ada suhu bar atau bar suhu atau ini ya, rulernya yang bisa kita tarik dari suhu paling rendah sampai suhu paling tinggi dan kita akan lihat nanti apakah dengan menaikkan suhu atau menurunkan suhu proses fotosintesisnya terjadi atau tidak. Nah, itu bisa langsung kelihatan. Nah, yang ini yang tidak bisa kita berikan pengalamannya kalau seandainya kita coba dengan tanaman langsung. Kita misalnya tempatkan dia, lalu beri suhu yang berbeda, lalu kita bingung, ini sebenarnya fotosintesisnya terjadi atau tidak, gitu, karena tidak ada simulasinya. Nah, kalau ini karena disimulasikan, anak-anak lebih mudah mempelajarinya. Nah, kemudian ini didesain sebagai simulasi eksperimen yang memungkinkan beberapa perlakuan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya bar suhunya ditarik-tarik ya Bapak Ibu, ini mau suhu 20 derajat, 30, atau misalnya kurang dari itu, nah kita akan bisa melihat bagaimana pengaruh perlakuan perbedaan suhu tersebut terhadap kondisi fotosintesisnya. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau seandainya anak-anak lebih tertarik atau lebih mampu untuk menjawab, memahami pertanyaan atau memahami materi lewat pertanyaan, di sini di laboratorium maya ini juga sudah disiapkan lembar kerja. Jadi di sini anak-anak bisa langsung menjawab pertanyaan. Misalnya ketika ada kolom jawab pertanyaan dan diklik, nah di sini misalnya akan keluar pertanyaan. Ini misalnya salah satunya ya. Ini praktikum mengenai hukum Ohm. Tentukan nilai voltase jika diketahui kuat arus sebesar sekian. Nah, di sini anak-anak bisa langsung memasukkan jawaban atau untuk memperoleh jawaban dia bisa lakukan percobaannya. Nah, dari sini siswa dapat langsung berlatih dan menemukan jawabannya dengan melakukan percobaan mandiri. Nah, kalau ada desain seperti ini, menurut saya ini sesuai sekali untuk membuat satu desain pembelajaran discovery. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Masih ingat kalau discovery gimana ya, Bu Mawar ya? Kalau discovery itu? Pertama, ada sintaksnya 5 kalau nggak salah.
Waduh, ini hebat sekali, Bu. Ya, Saya kalau di ngafal gitu sulit loh, Bu Mawar. Saya ingatnya kalau discovery itu berarti penemuan, menemukan ya, membangun penemuan. pengetahuan gitu. Tapi kalau disuruh sintaknya gimana, Bu, Sekar? Aduh, ambiar, Bu Mawar. Bu Mawar berarti luar biasa sekali nih. Nah, jadi kalau untuk laboratorium maya tadi, karena komplit ya paketnya Bapak Ibu ya. Jadi ada perangkat ujinya atau perangkat praktikumnya yang berupa simulasi, kemudian ada teorinya, teori praktikumnya ada di situ, kemudian ada ininya, apa namanya, lembar kerja atau soal-soalnya. Nah, ini sesuai sekali untuk desain pembelajaran discovery karena dengan pembelajaran ini dan diberikan bantuan dari laboratorium maya ini kita bisa mengarahkan, mendorong anak-anak untuk membangun pengetahuannya sendiri lewat ngulik-ngulik itu di lab maya itu bagaimana ya ini, bagaimana ya itu. Nah, saya coba desainkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama ketika kita mau membuat satu pembelajaran discovery dengan bantuan lab maya, yang pertama seperti biasa sesuai dengan sintaknya, kita berikan stimulasi dulu di awal. Kemudian identifikasi masalahnya atau buat statementnya, buat pernyataannya. Apa sih sebenarnya yang mau kita gali lebih dalam tentang apa sih sebenarnya kegiatan kali ini. Nah, lalu baru di sintak ketiga mengenai pengumpulan data. Untuk pengumpulan data inilah kita sodorkanlah bantuan dari Lab Maya. Kita berikan kesempatan pada siswa untuk membangun pengetahuannya melalui coba-coba itu. Oh, kalau dicoba begini, begini jadinya. Oh, kalau dicobanya begini, begini jadinya. Kalau begini, begini jadinya. Nah, itu yang seru. Kadang-kadang anak-anak menemukan hal-hal yang mungkin kita terlewat untuk nyobanya. Oh, ternyata gini loh, Bu. Ternyata begini kalau seandainya ininya saya begini kan jadi begini. Nah, baru kita sebagai guru di tahap pembuktian, kita bisa memfasilitasi anak-anak dengan juga ikut di lab itu kita coba kalau kamu dapat jawabannya segitu kita coba yuk dengan ini uji di percobaannya lalu Bapak Ibu bisa memverifikasi kebenarannya dan terakhir sesuai dengan sintaknya kita bisa meminta anak untuk menyampaikan atau mempresentasikan apa yang telah dia bangun pengetahuannya dari kegiatan dengan bantuan laboratorium maya ini. Nah, kira-kira begitu sih Bapak Ibu yang sudah pernah saya lakukan. Nanti mungkin minta izin untuk menyampaikan video ya Bu Mawar ya. Jadi video Iya. kegiatan yang pernah saya lakukan dengan menggunakan laboratorium maya ini ada dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan. Nah, sebelum ke video mungkin itu dulu pemaparannya. Kira-kira gimana Bu Maya? Bu Maya lagi Bu Mar mau nyoba nih pakai lab mayanya. Aduh, pasti sangat tertarik, Bu. Saya nggak sabar nih. Nggak sabar untuk pelajaran di kelas, nanti akan saya langsung pakai lab maya dalam pembelajaran. Pasti seru nih, apalagi untuk siswa yang memang dia, menonjol kinestetik mungkin sangat tertarik ya, mengatur variabelnya itu sesuai dengan kehendaknya. Kayak misalnya fotosintesis, Iya, mungkin nanti kalau cahayanya 45 derajat bisa nggak fotosintesis gitu nggih. Kayaknya seru sekali, Bu, saya nggak iya. sabar nih. Jadinya memang kadang-kadang kita tidak terpikir ya bahwa dari satu topik ya, misalnya fotosintesis ternyata sudut pandangnya itu banyak. Oh, bisa diatur ininya, suhunya. Oh, bisa dilihat komponennya ini. Kalau komponen ini nggak ada, gimana jadinya? Kalau komponen itu nggak ada, gimana jadinya gitu. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita gali dan itu dari bantuan Lab Maya. Nah, cuman ini memang masih terbatas untuk pelajaran IPA dan matematika saja sih, Bu Mawar, yang baru ada di sana konten-kontennya. Ya nanti kalau misalnya bisa lebih banyak lagi kan lebih seru ya. Iya, Nah, nggih. itu dulu mungkin yang bisa saya bagikan. Mungkin kalau bisa masih ada waktu, Bu Mawar, saya boleh tampilkan video dokumentasi saya. Nggih, bisa Ibu, silakan ditampilkan nggih. Pasti Bapak guru di sini
sahabat, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Pandi Putuskar Ari Widiantari. Saya adalah guru IPA di SMP SLB Saraswati 1 Denpasar. Nah, dalam kesempatan kali ini, melalui video ini, saya akan membagikan pengalaman saya, praktek baik saya yang telah saya lakukan dengan memanfaatkan salah satu fitur pada portal rumah belajar dalam pembelajaran di kelas, yaitu pemanfaatan laboratorium maya. Nah, bagaimana saya melakukannya dalam pembelajaran di kelas? Mari saksikan dalam video berikut. Selamat menonton. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Silakan duduk dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajarannya, kita lakukan doa gitu ya. Kita lakukan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, untuk hari ini anak-anak, kita akan melanjutkan ke bab 3. Bab 3 adalah tentang apa? Tumbuhan. Jadi, ini sebenarnya mengingat kembali materi kamu waktu SD. Ada yang masih ingat nggak struktur tumbuhan itu apa saja? Ada bahas akar, batang, daun, buah, biji. Oke, akar, batang, daun, buah, biji. Nah, untuk hari ini kita fokus dulu ke pengenalan. Ini saya mau tanya, apakah mungkin ketika suhu dingin proses fotosintesis tetap berlangsung? Komponen utamanya air. Jangan. 35 masih gerak ya? 35 36 dia. Terus nitrogen itu masuk hasil atau dia bahan? Gimana? Kalau nitrogen itu masuk hasil fotosintesis itu bahan fotosintesis. Bukan, dia faktor pendukung, jadi sebagai nutrisi tanah gitu. Unsur hara tanah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai praktik fotosintesis dan struktur daun oksigen dan glukosa. Nomor 3. Berapa kisaran suhu optimal untuk berlangsungnya proses fotosintesis, yaitu 10 Celcius sampai 35 Celcius. Diakhiri dengan para petani. Jadi dari dua penyaji tadi, teman-teman kamu sudah memaparkan hasil yang sangat bagus ya, karena sudah sangat bagus dan perlu suhu yang optimal. Nah, sampai di situ paham? Jadi nanti kalau ada yang bertanya, proses fotosintesis optimalnya suhu berapa? Sudah bisa jawab sekarang? Ya, jadi suhunya adalah 10 sampai 35 Celcius. Ya, itu dia. Nah, ayo silahkan diukur. Mungkin ada yang mau ngasih pendapat gimana, lebih gampang atau susah pakai laboratorium maya? Siapa? Lebih praktis, kenapa nak?
mana kita bisa mengetahui apa saja yang terkandung dalam fotosintesis seperti air, karbon dioksida, sinar matahari, dan suhunya. Oke. Ada yang mau menambah? Menurut saya di lab maya ini kita lebih gampang untuk mengerti tentang fotosintesis dan lebih mudahnya. Menurut saya gimana? Menurut saya lebih menyenangkan dan lebih seru jika di lab maya. Jadi laboratorium maya sebenarnya adalah suatu aplikasi yang sangat memudahkan, terutama untuk guru-guru di mana jika situasi laboratorium asli di sekolahnya tidak bisa menyediakan seluruh kit yang diperlukan, apalagi dengan jumlah siswa yang banyak dan dengan alat dan bahan di laboratorium yang tidak terlalu memadai. Nah, dengan adanya laboratorium maya ini, secara tidak langsung kita bisa membawa laboratorium ke dalam kelas dan lebih mendekatkan peserta didik kepada objek yang harus diuji cobakan. Wah, keren sekali Bu Sekar. Terima kasih. Aduh, maaf kalau seandainya memang sangat sederhana ya apa yang bisa saya bagikan hari ini. Karena bagi saya yang penting ya, niat berbaginya ya, seperti yang tadi diamanatkan oleh Duta Rumah Belajar kita, Bu Utami, bahwa kegiatan berbagi katanya jangan berhenti sampai selesai kegiatan pembatik saja. Begitu sih Bu Mawar kalau di kegiatan, kalau di penggunaan lab maya untuk pembelajaran IPA. Tapi kalau di pelajaran matematika saya belum ada nih pengalamannya Bu Mawar. Nggih, untuk jadi terima kasih Bu Sekar atas waktunya, nggih, atas informasi yang bermanfaat dan berbagi pengalamannya. Jadi tentu sangat memberikan informasi yang bermanfaat, nggih, apalagi tentang penggunaan laboratorium maya IPA, nggih. Nanti akan saya coba, nggih, bersama teman-teman saya di sekolah dan bersama siswa saya. Untuk laboratorium versi matematika, kita minta bantuan mungkin ya ke Pak Agus nggih untuk menjelaskan lebih lanjut dan lebih rinci. Nggih, biasanya Pak Agus kan guru matematika. Biasanya Pasti punya ahlinya info berarti. ahlinya, ya. Ya, wah, Halo Pak menarik Agus. sekali ya Bu Sekar ya dari Bu Mawar ya. Jadi dengan laboratorium maya kita seakan-akan menghadirkan objek materi yang akan kita ajarkan ya, yang secara tidak langsung itu sebenarnya nggak mungkin agak sulit untuk kita datangkan ke kelas kan begitu ya. Nah, seperti di pelajaran Itu IPA. perlu daya hayal kalau kata Bu Mawar tadi. Nah, apalagi kalau pelajaran matematika kan begitu ya, bagaimana mengubah konsep yang sifatnya abstrak, kemudian itu bisa diterima oleh peserta didik kita dan dia bisa memahami bagaimana konsep dari matematika itu. Nah, di sini Saya juga penasaran, Pak Agus. Penasaran bagaimana caranya gitu ya? Ya, Jadi pada dasarnya betul. Silakan Pak Agus. Ya, jadi pada dasarnya mungkin tidak jauh berbeda ya dengan apa yang Bu Sekar praktekkan gitu ya. Jadi menggunakan metode discovery learning. Jadi penemuan. Jadi kita ajak mereka untuk menemukan konsep dari matematikanya. Jadi tidak hanya kita memberikan sifat-sifat fungsi kuadrat seperti ini ya. Wah, ini fx sama dengan begini-begini. Kalau dia begini fungsinya akan seperti ini. Jika nilainya begini akan fungsinya akan seperti ini. Jadi itu kan sifatnya mereka hafalan gitu ya. Benar nggak? Kalau seperti kan jadi hafalan dan mungkin cepat untuk mereka lupa gitu. Nah, tapi dengan laboratorium maya mereka bisa mengeksplor, mereka bisa mencoba langsung dan mereka bisa menemukan ternyata ini ya. Gitu kan begitu ya. Kegiatan pembelajarannya. Nah, saya juga ada nih ulasan video singkat, tapi videonya mungkin tidak sewah dari Bu Sekar gitu ya. Jadi ada ulasan singkat video saya terkait dengan penggunaan portal rumah belajar, yaitu pada pembelajaran persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, mohon izin kita simak sama-sama dulu ya, sebelum nanti saya
tunjukkan seperti apa sih pembelajaran yang saya lakukan di kelas. sangat terbantu dengan adanya portal rumah belajar, karena saya dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan di sana banyak sumber-sumber belajar yang saya dapat pelajari dari situ. Dan juga dengan adanya laboratorium maya, sehingga saya dapat melakukan percobaan dari situ. Terima kasih. Ya, nah itu tadi video singkat kegiatan pembelajaran saya di kelas ya. Jadi ceritanya itu mereka mengeksplor dan menemukan konsep fungsi kuadrat ya. Jadi kalau fungsi kuadrat itu kan dia
kalau kita lihat ya ada variabelnya, ada konstantanya, kan gitu ya. Nah, kita siapkan sebuah lembar kerja peserta didik LKPD-nya. Nah, jadi dari LKPD-nya ini mereka akan bereksplorasi dan menemukan bentuk-bentuk dari fungsi-fungsi kuadratnya. Jadi mereka akan mengidentifikasi dulu bentuk komponen fungsinya, kemudian menggunakan laboratorium maya dalam menemukan fungsinya. Nah, jadi dari LKPD ini nanti mereka akan menggambarkan grafik fungsinya dan kemudian mereka mengidentifikasi bagaimana titik potong sumbu X-nya, bagaimana memotong titik potong terhadap sumbu Y-nya, hingga titik baliknya. Dan nanti berdasarkan pada percobaan-percobaan yang mereka lakukan itu, kita berikan beberapa pertanyaan. Nah, dan mereka mengaitkan, menghubungkan informasi-informasi yang mereka dapatkan itu, sehingga bisa menemukan konsep-konsep dari fungsi kuadrat itu. Nah, jadi kita siapkan LKPD-nya dan mereka berdiskusi dalam kelompok. Yang dimana tentunya sebelumnya kita sudah siapkan ya, dan kita cari simulasinya. Nah, simulasinya itu di Labmaya, portal rumah belajar. Nah, gimana caranya? Saya tunjukkan caranya. Di sini kita akses portal rumah belajar ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu untuk mengaksesnya, yaitu dengan cara kita ketik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di sini kita buka. Nah, kemudian di sini ada fitur utama. Nah, di fitur utamanya ini adalah laboratorium maya. Yang ini ya, laboratorium maya. Jadi kita akses laboratorium maya dan di sini ada banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita gunakan ya untuk pembelajaran ya. Memang saat ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekar tadi baru tersedia yang MIPA, matematika dan IPA gitu ya. Nah, di sini untuk matematika itu salah satunya adalah tentang fungsi kuadrat. Nah, sebentar yang mana dia? Nah, yang ini grafik persamaan atau fungsi kuadrat. Nah, dengan menggunakan laboratorium maya ini, jadi mereka bisa langsung melakukan percobaan-percobaan tadi, gitu ya. Seperti misalnya di sini fungsi X kuadrat min 8X tambah 12. Jadi dia tinggal menambahkan, memasukkan koefisien dan juga konstanta dari grafik fungsinya. Nah, dan langsung tergambar grafiknya gitu ya. Jadi mereka akan langsung menganalisa, oh ternyata kalau fungsi kuadratnya seperti ini, grafiknya akan seperti ini ya. Dari sini mereka kita bantu dengan menggunakan LKPD ini, mereka mengisi dan mereka menggambarkan grafiknya. Nah, oh ternyata gambar grafiknya dia seperti ini, dia terbuka ke atas. Nah, dia terbuka ke atas seperti ini. Nah, dan seperti yang disampaikan oleh Bu Sekar tadi, juga di sini kita bisa cek ada soal ya, ada latihan soal seperti itu. Nah, dan di sini juga berdasarkan informasi ini, mereka bisa melakukan elaborasi, jadi mengumpulkan informasi dan juga mereka nanti menemukan, oh ternyata kalau ini grafiknya A-nya kita ubah, nah jadi mereka bisa A-nya dirubah, misalkan min 3 gitu misalnya. Nah, grafiknya, wah jadi grafiknya berubah ya. Jadi yang tadi dia terbuka ke atas, jadi terbuka ke bawah gitu misalnya. Ya, nah seperti ini. Nah, tuh, jadi mereka tidak lagi menghayal atau berada di angan-angan mereka. Jadi benar-benar melihat secara nyata, oh ini loh ya maksudnya fungsi. Gitu. Nah, jadi pembelajaran tentu akan menjadi lebih menyenangkan pada siswa dan mereka tidak lagi menghayal dan mengira-ngira, oh kalau fungsinya seperti ini gambarnya seperti ini ya, oh seperti ini, gitu kan, seperti itu. Jadi dan untuk membagikannya pun sangat mudah. Nah, untuk membagikan link ini kepada siswa itu mudah, tinggal kita klik yang ada di sini, bagikan. Nah, setelah kita bagikan ini, kita tinggal copy linknya. Nah, ya, kita tinggal copy linknya. Kemudian kita tinggal bawa, misalkan kita mau share ke Google Classroom gitu misalnya.
Nah, kita tinggal copy dan kita share ke Google Classroom kepada siswa sehingga siswa bisa mudah mengakses. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengarahkan ke portal Rumah Belajar, kemudian mencari, nah mungkin akan sangat perlu waktu. Nah, untuk menghemat anak-anak untuk mencari, kita bisa kirimkan ke menggunakan Google Classroom. Nah, di mana Bapak Ibu kan tentunya sudah memperoleh akun belajar ID ya. Nah, nanti kita manfaatkan fasilitas akun belajar ID itu dengan memanfaatkan Google Classroom ataupun mungkin LMS lainnya yang Bapak Ibu gunakan. Nah, nanti tinggal kita buatkan dia tugas kelas, ya. Kemudian kita buat. Nah, nanti kita bisa tugaskan di sini. Nah, kita beri judul percobaan fungsi kuadrat. Nah, nanti kita tinggal tambahkan linknya di sini ya Bapak Ibu ya. Kita paste, kemudian kita tambahkan linknya. Nah, ini sudah ada linknya. Nah, jadi sudah kita sediakan. Dan jangan lupa LKPD-nya juga kita sisipkan di Google Classroom. Nah, nanti kita tambahkan linknya di sini. Ya, LKPD-nya. Nah, jadi kita berikan petunjuk. Ya, lakukanlah percobaan sesuai langkah-langkah pada LKPD dengan menggunakan laboratorium Maya pada portal Rumah Belajar melalui link di bawah ini. Selamat belajar. Selamat belajar, selamat melakukan percobaan. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita tinggal tugaskan. Ya. Nah, dan dengan mudah tentunya anak-anak sudah bisa untuk mengakses percobaan, melakukan percobaannya dan melakukan kegiatan diskusi dengan menggunakan portal Rumah Belajar ini, laboratorium Maya. Jadi nanti tinggal diklik oleh siswa. Nah, dan dia sudah bisa mengakses. Nah, jadi dengan mudah nih. Jadi tinggal siswa melakukan percobaan dan melakukan elaborasi. Dan menemukan konsep matematika sesuai dengan yang ada pada LKPD. Nah, jadi pengharapannya siswa tidak diberikan secara langsung pengertian atau konsep-konsepnya, tapi siswa bisa menemukan, oh ternyata kalau dia A-nya lebih besar dari 0, dia akan terbuka ke atas, kalau A-nya kurang dari 0, dia akan terbuka ke bawah, dan bagaimana kaitannya dengan diskriminan, titik potong terhadap sumbu X-nya, titik potong terhadap sumbu Y-nya, jadi tidak lagi menghayal seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira kegiatan pembelajarannya ya, yang bisa saya paparkan terkait dengan pembelajaran matematika gitu. Nah, mungkin dari Bu Sekar mungkin ada tanggapan atau Bu Mawar terkait dengan ini. Jadi sangat membantu ya untuk Lab Maya ini, dan juga tidak hanya selain grafik persamaan fungsi kuadrat, juga kalau untuk di matematika seperti misalkan persamaan garis lurus, kemudian keliling dan luas segi 4, ini juga bisa kita gunakan. Jadi kalau misalkan keliling ataupun luas segi 4, tidak hanya hafalan, oh kalau luas segi 4 berarti panjang kali lebar kan gitu ya. Nah, jadi kalau diaplikasikan dengan laboratorium Maya ini, dengan mereka percobaan, tentunya pasti anak-anak akan lebih paham dan masuk kepada long term memorinya. Jadi ingatan jangka panjangnya, karena tidak hanya hafalan yang berupa panjang kali lebar dan sebagainya itu. Nah, seperti ini. Jadi bisa mengilustrasikan langsung dan mereka langsung mempraktekkan. Sehingga terakomodir nih siswa yang gaya belajarnya visual dan siswa yang gaya belajar kinestetik, itu tentunya akan sangat dimudahkan dengan kegiatan belajar ini. Seperti itu. Nah, dan untuk LKPD, LKPD nih misalnya nih, wah di mana ya untuk nyari LKPD ya? Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalkan Bapak Ibu ingin merancang kegiatan pembelajaran tapi LKPD-nya masih bingung untuk mencari LKPD. Di sini Bapak Ibu
kita semua sudah disediakan platform Merdeka Mengajar. Nah, Bu Sekar dan Bu Mawar sudah dapat nggak ngecek untuk atau mencari LKPD di platform Merdeka Mengajar? Sudah Bapak. Sudah ya, oke. Ya, sangat membantu juga. Sangat membantu juga ya. Nah, misalkan nih di sini ya saya ilustrasikan, kebetulan ini LKPD yang saya gunakan, ini saya dapatnya dari platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi kita tinggal akses ya guru.kemdikbud.go.id ya Bapak Ibu ya. Kita akses guru.kemdikbud.go.id. Nanti di sini kita akan masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah, saya akan ilustrasikan cara untuk saya dapatkan tadi LKPD ini. Jadi LKPD ini saya modifikasi dari LKPD yang tersedia di PMM. Gitu ya. Kita cari ada perangkat ajar. Nah, di perangkat ajar ini kita lihat pilihan perangkatnya. Kemudian nanti, nah di bagian ini kita pilih fasenya. Nah, kita pilih fase. Kebetulan saya di kelas 10, materi kelas 10. Kita pilih, kemudian mata pelajarannya kita pilih matematika, atau bisa diketik di sini ya, matematika. Saya pilih, dan saya tadi mencari terkait dengan fungsi kuadrat ya. Nah, diketik aja di sini untuk topiknya, topik khusus, atau misalkan mencari materi yang lebih spesifik. Saya klik di sini, saya ketik fungsi kuadrat. Nah, saya cari perangkat. Nah, nanti di sini akan disediakan nih Bapak Ibu. Nah, ini ya bahan ajarnya. Nah, yang berkaitan dengan yang kita cari. Gitu ya. Nah, di sini ada karakteristik fungsi kuadrat. Ini lembar kerjanya. Saya tinggal ambil yang ini, saya pilih. Dan ini sudah disediakan. Dan ini bisa menjadi salah satu referensi kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini kebetulan ini dibuat oleh Ibu Erlina Susanti dari SMA N2 Lintau Bow ya. Jadi dengan PMM ini kita bisa turut ikut terlibat dalam ekosistem dunia digital Bapak Ibu. Ya. Jadi kita turut terlibat dalam ekosistem pembelajaran digital, kita bisa saling sharing dan saling berbagi pemanfaatan atau media atau modul atau misalkan LKPD gitu ya. Nah, ini saya tinggal pilih di sini, saya cermati, oh ternyata cocok nih untuk kegiatan pembelajaran saya di kelas. Oh, cocok nih untuk kegiatan pembelajaran saya di pertemuan kali ini gitu. Nah, nanti kita tinggal modifikasi, kita gunakan yang cocok untuk kita gunakan di kelas kita. Gitu ya. Seperti itu. Suara saya masih terdengar jelas kan ya? Nggih, masih Bapak. Jelas, Pak. Ya, oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa manfaatkan platform-platform yang ada dan disediakan oleh Kemdikbudristek, baik itu portal rumah belajar untuk kita mencari medianya, atau misalkan kita bisa mencari inspirasi ataupun komponen-komponen pendukung untuk kegiatan pembelajaran kita di kelas dari platform Merdeka Mengajar, seperti yang saya lakukan seperti ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi Bapak Ibu ya. Dan nanti jangan lupa kita bisa gunakan juga akun belajar ID kita untuk kegiatan LMS-nya. Walaupun mungkin sudah tatap muka, tetapi tentu teknologi masih akan sangat membantu dan tentunya akan sangat membantu dan memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran di kelas. Baik itu membagikan materi ataupun siswa mengumpulkan tugas-tugasnya. Sehingga kita akan menjadi dipermudah. Seperti itu. Ya, nah kira-kira seperti itu. Bu Seka dan Bu Mawar terkait dengan praktik baik yang bisa saya bagikan terkait dengan pembelajaran matematika. Terima kasih Pak Agus, sangat bermanfaat sekali dan sangat saya bangga sekali mendengar di sini ya pengalaman dari Pak Agus nggih. Jadi benar-benar detail sekali dari tadi. Ini kayaknya cocok sekali untuk saya nggih, guru pemula yang kadang kehabisan ide nggih untuk memberi materi atau tugas kepada siswa, mungkin saya bisa cari di rumah belajar nggih. Jadi lengkap sekali kayaknya ya. Apalagi ada di PMM lagi nggih, di perangkat ajarnya lengkap, mungkin bisa saya contek di sana, saya modifikasi lagi untuk pembelajaran di kelas. Iya. Nah, jadi benar sekali Bu Mawar. Jadi kan ini sudah dibuatkan nih ekosistem digitalnya nih oleh Kemdikbudristek. Kita disediakan portal rumah belajar, kemudian kita disediakan platform Merdeka Mengajar,
Dan kita para guru-guru juga disediakan akun belajar ID. Jadi mari kita aktifkan akun belajar ID-nya, kita optimalkan pemanfaatannya sehingga terbentuklah transformasi digital dan ekosistem pembelajaran digital di dunia pendidikan. Dan tentunya dengan kegiatan berbagi ini, berbagi secara digital, itu akan lebih menguatkan kita dan lebih memudahkan kita untuk saling berbagi. Gitu. Betul sekali ya. Jadi kalau kita tarik garis ke belakang, sebenarnya memang dengan adanya banyak sekali produk dari Kemendikbudristek ini, kita sebenarnya dimudahkan sekali ya Pak Agus ya. Kalau mau Betul. saja kita sebagai guru untuk genit gitu ya, apa istilahnya gatel untuk coba ini apa sebenarnya ada ya. Itu. Iya, Kalau benar dibanding sekali. sebelumnya memang ketika belum zamannya digitalisasi seperti ini mungkin akses-akses ke portal-portal ataupun akses ke yang seperti ini memang kurang. Kalau sekarang kan sudah sangat dimudahkan. Tinggal kita bagaimana sebagai guru mau belajar terus untuk memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek ini. Nggih, benar sekali nggih Bu Sekar. Jadi fasilitas yang gratis nih. Benar, itu juga fasilitas yang gratis, lengkap, dan mudah diakses. Gitu. Sebenarnya kita sebagai guru sangat dimudahkan sekarang ini ya. Sudah banyak sekali difasilitasi oleh Kemendikbudristek ini. Halo Pak Agus masih di sana? Oke. Iya, mohon maaf Kayaknya tadi Pak Agus ngelek. saya sedikit ada nge-freeze tadi. Jadi ada tiba-tiba suhunya dingin di sini, tiba-tiba nge-freeze gini, ya gitu. Iya, Ya. kirain berarti salju berarti ya di sana ya. Iya. Tiba-tiba nge-freeze di sana. Tiba-tiba nge-freeze. Nah, jadi itu tadi ya. terkait dengan laboratorium maya ya, Maya. Bapak Ibu ya, Bu Mawar dan Bu Sekar. Jadi berikutnya juga tidak kalah menarik kan ya, kita sharing berbagi kali berikutnya ya. Nggih. Jadi selanjutnya sekarang kita lanjutin aja ke sesi untuk Pak Yogi nggih. Kita berikan kesempatan untuk Pak Yogi menyampaikan Pak Yogi sudah ya, sabar Pak nih Yogi mana kayaknya. ya? Sebelum itu mungkin Tiang rangkum sedikit ya, saya rangkum sedikit tentang laboratorium maya dari Bu Sekar dan Pak Agus. Jadi Bapak Ibu, laboratorium maya itu merupakan fitur utama pada portal Rumah Belajar nggih. Nah, meskipun aksesnya terbatas pada laboratorium maya IPA dan matematika, tapi di sana sudah lengkap tersedia materi per jenjang dan per kategori. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kelebihannya lagi banyak sekali. Nah, salah satunya itu siswa dan guru dapat bereksperimen langsung, yaitu jadi dapat diberi perubahan atau perlakuan yang berbeda pada setiap praktikum yang ingin dilakukan. Jadi anak-anak dan guru lebih mudah menjalankannya dan juga sudah fasilitasnya niki gratis, tidak perlu lagi ada prabayar dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pemaparan dari Pak Agus dan Bu Sekar tentang laboratorium maya. Nah, selanjutnya sekarang Pak Yogi Sanjaya ingin berbagi pengalaman dan ilmunya. Tentang apa Pak Yogi? Baik, terima kasih Bu Mawar. Jadi sebentar mungkin saya akan berbagi tentang AR ya Ibu Mawar ya kepada kita ya. Silakan Bapak. Sudah siap Bapak berbagi pengalamannya? Oh iya, tentu Ibu. Jadi saya akan berbagi terkait dengan apa yang saya dapatkan, apa yang saya alami bersama anak-anak di sekolah. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu guru disimak penjelasan dari Bapak Yogi Sanjaya. Baik, terima kasih kembali Bu Mawar atas kesempatannya. Jadi tadi rekan-rekan kita sangat menarik sekali ya, mulai ada dari yang jenjang SMP, kemudian dari Pak Agus ada yang jenjang SMA. Nah, sekarang saya sendiri turun ke bawah lagi nih Bu Mawar. Saya ke jenjang SD sekarang ini. Oh, ya, berarti sama saya ini partnernya Pak ya, jenjang SD. Nah, nanti mungkin kita bisa saling berbagi. Jadi apa yang sempat saya alami di sekolah mungkin bisa Ibu terapkan dengan kondisi yang berbeda di sekolah Ibu. Begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari saya akan coba share screen tentang AR ya.
Jadi perkenalan saya di awal juga sudah, tadi saya guru kelas 6 di SD 7 Pedungan. Nah, tentang fitur AR, jadi sedikit mungkin bisa saya sampaikan sebelumnya kepada Bapak Ibu guru hebat lainnya. Nah, fitur AR sangat mudah kita dapatkan. Fitur AR ini adalah salah satu fitur pendukung di portal Rumah Belajar. Jadi cara mengaksesnya sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita bisa ketikkan Rumah Belajar di salah satu browse. Kemudian nah seperti ini, ketika baru masuk di bagian Rumah Belajar, Bapak Ibu tidak perlu login. Kita scroll ke bawah sampai ketemu fitur utama. Nah, setelah kita menemukan fitur utama, sampai di bagian yang di bawah ada laboratorium maya, seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Sekar dan Pak Agus. Kemudian bisa kita cari di lihat selengkapnya. Nah, setelah kita klik tadi dilihat selengkapnya, ada fitur pendukung. Nah, disinilah tempat AR. Jadi, AR itu adalah augmented reality. Nah, apa itu AR? Jadi, AR itu bisa sedikit saya sampaikan bahwa merupakan sebuah konten pembelajaran yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nanti untuk penjelasan dan petunjuknya bisa Bapak Ibu guru lihat dan baca di sana. Saya sangat tertarik sekali dengan fitur AR ini untuk saya belajar sama anak-anak di sekolah. Kemudian pada bagian bawah, nah di sini ada bagian kontennya. Nah, pada bagian konten di sana ada cukup banyak konten ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita pilih, kita sesuaikan dengan anak-anak di kelas kita. Misalnya di sini ada konten tentang daur hidup hewan, ada tentang energi, ada bangun ruang, dan yang lainnya. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nah, ini diperlukan sebuah perangkat. Kalau boleh saya sarankan mungkin kita gunakan Android ya. Jadi di perangkat tersebut kita install. Nah, untuk marker ini saya bedakan warnanya. Ini kita sebagai guru bisa cari di sini, kemudian kita print out hasilnya. Nah, seperti apa hasilnya? Sebentar bisa saya tunjukkan. Untuk di perangkat anak-anak bisa diinstal dahulu. Nah, setelah diinstal nanti itu akan digunakan untuk scan marker yang akan kita berikan kepada anak-anak. Nah, seperti ini marker yang bisa diprintkan oleh Bapak Ibu guru. Kalau tadi saya contohkan tentang daur hidup hewan, nah markernya hasilnya seperti ini. Ada tentang kupu-kupu, katak, lalat, dan beberapa hewan lainnya yang berhubungan dengan materi daur hidup hewan. Nah, kemudian seperti apa penggunaan AR ini pada perangkat? Mungkin bisa saya bagikan sebuah video yang sudah ada juga di fitur portal Rumah Belajar tersebut. Videonya sudah muncul ya, Gus? Wah, menarik sekali ya Pak Yogi ya. Jadi kita bisa menghadirkan kupu-kupu. Wah, itu kupu-kupunya muncul ya. Iya, betul banget. Hewannya itu langsung hadir gitu ya dengan teknologi AR dari fitur portal Rumah Belajar ini ya Pak Yogi ya. Iya, betul sekali. Jadi nggak perlu nangkepin kupu-kupu ya Pak Yogi ya. Kan kasihan kalau iya, kasihan kalau kita tangkepin kupu-kupunya gitu ya, makhluk hidup. Tapi ini dengan AR ini kita bisa hadirkan di kelas kupu-kupunya gitu ya, Pak Yogi ya. Iya, betul sekali.
Nah, ini juga ada fitur latihannya nanti untuk anak-anak. Wah, jadi lebih interaktif ya Pak Yogi ya. Jadi kegiatan belajarnya di kelas tentunya. Nah, nanti mungkin akan saya sampaikan perbedaannya Pak Agus tentang AR ini untuk penerapannya kepada anak-anak. Jadi makin penasaran jadinya ya Pak Yogi ya. Bu Mawar Iya. ya. Iya. Oke. Nah, jadi begini, tadi Pak Agus dan Bu Sekar kan menyampaikan itu pada tingkat jenjang di SMP dan SMA. Nah, ini kebalikannya saya sampaikan untuk tingkat SD mungkin Pak Agus dan rekan guru lainnya termasuk juga Ibu Mawar ya. Nah, di sekolah seperti yang kita ketahui bahwa karakter anak khususnya di SD ketika mendengar kata permainan gitu saya sampaikan, anak hari ini kita akan bermain. Nah, mereka sangat antusias sekali. Itu mungkin nanti bisa diterapkan kepada anak di rumah atau di tetangga mungkin Pak Agus atau Bu Mawar bisa kita coba. Pecah ya, kelasnya pecah ya Pak Yogi ya. Heboh gitu ya. Jadi seperti ya rusuh dalam arti positif ini anak-anak kalau kita terapkan di kelas. Ya, mungkin sebelum lanjut saya bagikan lagi satu. Nah, bagaimana hal menarik yang saya terapkan di kelas ini khususnya di tingkat SD di kelas 6. Yang ini dia, teman-teman. Nah, yang ini. Anak-anak sangat tertarik sekali tadi pada bagian yang ini dievaluasi menarik sekali. Tidak ada suaranya, Pak Nggih. Suaranya belum mau nggih, Bu? Oh. Ya, belum, Bu, Pak Yogi. Di perangkat saya padahal sudah ya. Bentar. Nggak mau ya, Bu? Belum, Bapak. Belum juga. Nah, mungkin sebentar akan saya bagikan lagi ya untuk videonya. Nah, kalau tadi terdengar suaranya itu anak-anak sangat riuh sekali ya Bapak Ibu. Jadi saat ada permainan yang kebetulan belum banyak yang diizinkan untuk membawa perangkat ke sekolah. Jadi kita gunakan perangkat yang ada, mereka berkolaborasi bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan melalui fitur AR ini. Nah, riuh sekali tadi kelasnya. Mungkin Ibu Mawar untuk di tingkat SD bisa diterapkan juga ini. Bagaimana nanti pembelajarannya menjadi sangat ramai, bahkan terdengar sampai keluar kelas nanti ini. Gitu. Iya Pak Yogi, apalagi siswanya yang riuh. Gurunya juga pasti sangat semangat Pak untuk mencoba ke siswa. Betul. Atau jangan-jangan mungkin di kelas sebelah ikut kelasnya Pak Yogi, jadi penasaran ya. Ikut kelasnya Pak Yogi gitu ya, jadi kelas sebelah. Jadi semua masuk kelasnya Pak Yogi gitu ya. Iya, betul sekali Pak Gus. Cuman sayang itu belum sempat rekam. Ini saya minta bantuan anak-anak untuk melaksanakan proses perekaman. Mungkin mereka tidak ngeh bahwa di jendela itu ternyata ada kelas lain yang sedang ngintip-ngintip. Wah, ini penasaran nih apa ini ya yang dari kelas nih Pak Yogi nih ya gitu ya. Wah, iya, mereka penasaran sebenarnya. Nah, tak terasa itu anak-anak bahkan minta hal yang lebih. Baru saya kasih satu, mereka, Pak Guru, ada lagi nggak yang lainnya? Gitu ya, ada lagi nggak gitu ya? Minta gini, contoh-contoh yang lainnya.
Jadi dalam fitur AR ini selain juga di sana ada materinya, kemudian ada petunjuknya, juga ada evaluasinya atau latihannya di sana. Jadi cukup lengkap di sana, bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita di kelas gitu. Wah, mantap. Iya. Iya. Nah, Pak Agus, saya ada lupa satu. Tadi waktu saya menerapkan pembelajaran ini kan tadi ada binatang-binatang yang terlihat nyata ya Pak Agus ya. Iya, Nah, betul. salah satu fitur lagi yang lainnya yang bisa melaksanakan pembelajaran serupa itu kira-kira apa namanya ya yang bisa nanti diterapkan kepada anak-anak, yang anak-anak bisa melihat tidak hanya binatang, mungkin ada tempat-tempat di daerah tertentu untuk materi IPS mungkin, atau materi-materi lainnya Pak Agus. Wah, nah jadi teknologi AR ini sebenarnya sangat menarik ya Pak Yogi ya. Jadi tidak hanya bisa kita hadirkan sesuatu yang tidak mungkin kita datangkan ke kelas, itu jadi mungkin, sama seperti di laboratorium maya, seperti percobaan yang agak sulit kita hadirkan bahan alat dan bahannya untuk kita hadirkan kelas, itu bisa kita lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, tentunya kan kita sudah mengaktifkan akun belajar ID kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di akun belajar ID kita itu yang berbasis pada Google Workspace for Education, itu kita bisa manfaatkan fitur objek 3 dimensinya. Nah, sebentar saya akan ilustrasikan caranya bagaimana kita menemukan objek 3 dimensi yang bisa kita hadirkan ke kelas. Contohnya misalkan dinosaurus. Kita ingin memperkenalkan hewan purba kepada siswa kita di kelas. Tentu nggak mungkin dong kita hadirkan dinosaurusnya ke kelas, ya nggak? Bener nggak? Nah, bisa kelasnya nanti kalau dinosaurus kita bawa ke kelas ya. Wah, jadi kabur semua gitu ya. Jadi anak-anak malah ketakutan. Iya, betul Pak Agus. Nah, ya jadi benar sekali ya Bung Ar ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Agus itu ada salah satu fitur yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Jadi menampilkan media-media 3 dimensi. Jadi anak-anak antusias, mereka bisa melihat dari atas, dari samping, dari bagian-bagian lainnya. Nah, jadi seru sekali. Iya, betul. Tidak sabar nih Pak Agus untuk memperlihatkannya. Tadi saya baru bilang dinosaurus mau datang, jadi pada kabur semua gitu ya. Kayak lagunya, badannya besar gitu. Badannya kecil ketika mengaum, wah yang lain pada kabur, langsung kabur gitu ya. Aduh, mohon maaf. Oke. Menghayati sekali Pak Agus ya. Iya, ya mohon izin ya, ini saya coba untuk ubah settingan kamera saya dulu. Oke. Nah, kita manfaatkan akun belajar ID kita Bapak Ibu. Oke, nah ini sudah terlihat kan ya? Sebentar, atau terbalik ya? Ya, terbalik. Oke, nah ini saya menggunakan tabletnya, dan ini saya menggunakan akun belajar ID saya Bapak Ibu. Jadi saya akan melakukan pencarian di sini. Misalkan saya mencari Spinosaurus. Spinosaurus. Nah, oke, di sini ada seperti ini nih. Objek. Nah, ini ada lihat dalam 3D gitu ya. Nah, lihat dalam 3D. Kita akan buka dan kita akan lihat nih seperti apa ya objeknya. Oke. Wah, ini dinosaurusnya tuh. Ini dia Pak Agus yang saya maksud. Saya cari-cari tadi. Wah. Nah, bisa dilihat dari atas juga ya Pak Agus ya? Atau iya, kita bisa gerakan dan nah ini suaranya kedengaran nggak ya, suara dinosaurusnya ya? Iya, betul kedengaran Pak Agus. Wah, tentunya bakal riuh sekali nih kalau di kelas nih. Jadi sambil nyanyi-nyanyi kan, badannya besar, tangannya kecil kan gitu ya Pak Yogi. Nah, ini yang ingin saya berikan sama anak-anak nanti di sekolah untuk tambahan pembelajaran di fitur AR tersebut. Nah, jadi tidak hanya dinosaurus, misalkan ingin pelajaran IPA. Jadi kalau misalkan kita ingin hadirkan pembelajaran tentang kerangka manusia,
Nah, kalau di kerangka manusia itu kan mungkin di sekolah ada yang tengkorak gitu kan ya, kerangka manusia. Mungkin ada di labnya yang sudah ada atau mungkin ada yang belum. Ini bisa kita cari juga dengan kata kuncinya skeleton. Nah, skeleton human. Ya, skeleton human. Nah, ini skeleton human. Iya. Nah, nanti sama kita akan scroll ke bawah. Nah, dicari yang icon ini. Ini, lihat dalam 3 dimensi. Nah, lihat dalam 3 dimensi ini. Nah, Oh kita iya iya. Apa harus ada yang ada tulisannya itu Pak Gus ya? Iya, jadi hanya ada apa namanya, kita cari dengan beberapa kata kunci ya, seperti skeleton, kemudian Spinosaurus, kemudian mungkin kumbang, harimau, dan nanti Iya akan iya. ada beberapa objek-objek yang tersedia. Nah, ini kita bisa manfaatkan akun belajar ID kita untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih nyata ke siswa, dan ini memperkenalkan, oh ini yang namanya tulang rusuk ya, oh ini ya yang namanya tulang paha ya, oh tulang kering yang ini ya, tulang kering ya. Nah, jadi tidak Wah. menghayal lagi siswanya dan tidak mungkin dari gambar begitu kan ya, dan ini bisa berinteraksi siswanya. Nah, Oh, wah menarik ada sekali. Ya jadi kita cukup duduk di kelas saja sebenarnya Pak Gus ya. Jadi iya. pembelajaran bisa kita akses ke seluruh dunia bahkan dimanapun kita ingin belajar itu. Iya, benar sekali Pak Yogi. Iya. Nah, jadi ini juga sudah disediakan dengan memanfaatkan akun belajar ID kita. Jadi kalau misalnya kita optimalkan akun kita, tentu semuanya menjadi lebih menyenangkan di kelas, kan gitu ya. Wah, menarik Tuh. sekali ini. Jadi kalau memang kita seperti apa yang dikatakan tadi, memiliki inisiatif untuk mencari-cari seperti apa kata Bu Sekar tadi, banyak sekali ternyata Pak Gus ya yang ada di luar yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kelas akan selalu riuh setiap harinya kita laksanakan di kelas. Wah, Benar. Jadi iya iya. dari Kemdikbudristek udah nyediakin portal rumah belajar. Di sana ada AR. Ayo kita manfaatin. Kemudian ada akun belajar ID juga yang dia platformnya menggunakan Google Workspace for Education. Ada juga AR-nya. Dan juga di kalau bingung nih cari perangkat ajar, bingung cari LKPD, ada platform Merdeka Mengajar. Kita Wah, bisa akses di sana. Jadi komplit nih ekosistem pembelajaran digital kita itu udah disediain sama Kemdikbudristek. Jadi kita tinggal manfaatkan dan kita bagikan praktik baik kita sehingga bisa menginspirasi nih buat guru-guru yang lain gitu. wah, menarik sekali. Jadi untuk Bapak Ibu guru hebat lainnya dimanapun berada, termasuk juga Bu Mawar, khususnya ini rekan kita yang setingkat dengan saya bertempat tugasnya. Saya tunggu nanti Ibu praktik baiknya seperti apa, riuhnya kelas Ibu di sekolah. Jadi bisa kita saling bagi mungkin di mana saya kurangnya memberikan kepada anak-anak, bisa saya tingkatkan lagi untuk di kelas di sekolah saya. Ya Bu ya, saya tunggu nanti. Iya, nggih, Pak. Tidak, jadi nggak perlu nunggu, besok saya langsung action. Wah, Wah. sangat Saya akan mantap. langsung coba besok. Nah, iya. Semangat nih Bu Mawar ini. Iya, pokoknya saya semangat sekali ya, apalagi informasi yang diberikan Pak Yogi dan Pak Agus tadi sangat membantu saya. Benar-benar saya juga tadi sudah coba juga nih di HP, lihat lewat Google apa namanya, belajar ID, akun belajar ID, lihat proyeksi binatang 3 dimensi, benar ternyata bisa ya. Jadi gampang sekali aksesnya ya. Jadi nggak terbatas hanya untuk apa prabayar. Jadi ini bisa aja diakses di mana saja gitu. Gratis. Wah, Ya itu itu kan gratis. gratis. Betul ya, itu perlu Ternyata juga kita itu. tidak perlu membeli media-media nyata lagi Aplikasi. untuk diberikan kepada anak-anak. Gitu. Wah, menarik sekali obrolan kita ya. Jadi nggak nyangka nih kita udah mau hampir menuju di penghujung ya. Kita udah nggak terasa hampir Nggak 1,5 terasa jam ya. lebih ya. Kita ngobrol-ngobrol asiknya. Mungkin Bu Mawar bisa Terima membantu. kasih Pak Yogi Sanjaya atas informasinya tentang AR, Augmented Reality. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin komen apa namanya, link tanggapannya bisa di-share di komen agar guru-guru yang hebat yang sedang menonton tayangan kita bisa langsung mengisi link tanggapan.
Iya. Nah, jadi saya rangkum dari Pak Yogi Sanjaya tadi sampaikan bahwa augmented reality itu adalah bagian dari fitur pendukung pada portal Rumah Belajar. Nah, jadi augmented reality itu tujuannya itu untuk memproyeksikan gambar bisa berupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian untuk mengaksesnya juga mudah, nggih. Jadi sudah disediakan, bisa buat juga bisa nggih Pak nggih. Kalau sebagai guru misalnya nggak ada di sana tersedia, pingin buat memproyeksikan benda yang belum ada bentuknya itu bisa kita buat sendiri Pak Yogi juga nggih. Ya. Betul. Nah, juga kalau misalnya seperti saya yang minim ide mungkin bisa mengambil langsung di portal Rumah Belajar. Ya, jadi wah nggak terasa ya sudah berakhir kegiatan kita hari ini nggih. Jadi sekarang mungkin ada closing statement dari Bu Utami masih nggih, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali. Halo, Wah. masih setia menemani. Wah, terima kasih Bu Utami. Bu Utaminya. Masih sepi. Iya, keren banget. Fitur pendukungnya diinformasikan, fitur utamanya juga diinformasikan. Jadi nggak sabar untuk menunggu kehebohan bincang asik sesi 2 ntar malam nih. Iya. Luar biasa. Sambil buat kopi, jangan lupa. Jadi ngopi asik ya sama bisik sagi ya namanya. Ini siapa yang nyetusin ya namanya? Bareng-bareng. Ini. Iya, saling diskusi dan rembuk-rembuk. Akhirnya keluarlah hasil kolaborasi. Saling ribut. Ternyata ini diam-diam menghanyutkan ya. Udah deg-degan padahal nunggu. Oh ternyata wah mantap banget. Oke, terima kasih. Iya. Itu juga sudah banyak ya dibilang sama gini. Keren sekali, sangat membantu kami, terinspirasi sekali. Itu sudah ada di kolom chat juga ya? Iya nih, ada Bu Rina, kemudian ada Guru Pamong PPL, Desa Rosiana. Wah, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya, ditunggu Ingat nih. di highlight ya, gratis. Iya, gratis. Kayaknya jargonnya itu perlu. Iya, gratis. Jadi kadang ada yang nanya, ini gimana bayarnya? Oh ini gratis. Cuman karena belum booming aja sosialisasinya, belum semua memanfaatkan. Oleh karena itu, karena ada perpanjangan tangan dari Pusdatin ke DRB, SRB, harapannya seluruh Indonesia sudah menikmati produk-produk Pusdatin ya. Astaga. Ya. Saya nggak sabar mau fotoan nih sama SRB kece-kece ini. Boleh nggak Kak Gus? Boleh. Yuk. Dari Bu Duta mungkin ada closing statement mungkin sebelum kita akan tutup sesi untuk sore hari ini. Jargon aja kali ya. Oke. Jargonnya apa ya? Yang waktu angkatan kita Kak Gus ya? Oke, ya. Oh ya, berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama Rumah Belajar. Itu. Jadi jangan lupa berbagi dan berkolaborasi. Nanti kalau misalnya nggak dibagikan, nggak ada yang tahu kalau ilmunya masih di kita aja. Kan katanya kalau misalnya kita berbagi jenane itu nabung karma baik. Semakin banyak karma baiknya, semakin beruntung. Kalau saya percayanya kalau orang pinter bisa kalah sama orang beruntung gitu masalahnya. Iya. Makasih ya SRB-nya atas undangannya. Beruntung sekali bisa menyimak kegiatan berbagi yang luar biasa. Sampai akhir acara loh. Iya. Kebetulan ada waktu luang. Keren. Ini Bu Duta kita emang selalu support nih ya. Semangat. Tidak pernah capek kayaknya. Oh jangan capek dulu. Ya mungkin Bu Mawar bisa pandu mungkin berikutnya. Oke, nah untuk closing statement yang kedua dari Pak Agus. Oh saya langsung. Iya langsung aja nih Pak Agus. Oke ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang menyimak hari ini dan pesan saya kalau misalkan Bapak Ibu mungkin merasa bermanfaat terhadap apa yang kami bagikan ini, jangan lupa link YouTube-nya di-share ya. Itu dan saling berbagi. Dan saya mungkin punya suatu jargon. Jadi begini. Merdeka belajarnya, belajar ID akunnya, rumah belajar portalnya, dan Merdeka mengajar platformnya. Ya, mari kita wujudkan transformasi digital dan mewujudkan ekosistem pembelajaran digital untuk mewujudkan merdeka belajar di Indonesia kita tercinta. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya dari Bu Sekar mungkin ya closing statement-nya. Saya juga kebagian nih. Terima kasih banyak. Jadi apa ya? Banyak hal yang saya pelajari dari kegiatan berbagi ini ya, seperti yang dari awal saya sampaikan bahwa ilmu itu akan lebih bermakna jika kita bagikan. Maka itu jangan henti-hentinya berbagi, sedikit punya, sedikit dibagi, banyak punya, banyak dibagi. Maka itu tepat sekali di level 4 ini berkolaborasi dan berbagi menjadi inti utama kegiatan kita. Tetap berbagi. Salam rumah belajar. Wow. Oke, yang terakhir nih dari Pak Yogi sebagai penutup kegiatan kita sore hari ini. Silakan Pak Yogi closing statement-nya. Terima kasih banyak ya, senang sekali saya dapat berkumpul di sini dengan tentunya ditemani oleh Ibu Duta kita, Ibu Tami, serta rekan-rekan hebat di SRB Kota Denpasar. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan bahwa ternyata semakin kita belajar, semakin banyak yang belum kita tahu. Nah, di sini saya merasa sangat beruntung, sangat bangga sekali bisa bertemu dengan sahabat rumah belajar, bisa banyak belajar, bisa saling berkolaborasi, kemudian saling sharing terhadap pengalaman-pengalaman yang diberikan. Itu tentunya bisa kita lakukan di tempat kita bertugas masing-masing. Jadi tujuannya untuk apa? Semuanya adalah untuk anak-anak kita tercinta. Terima kasih banyak. Salam rumah belajar. Iya. Terima kasih Bu Mawar. Jadi mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang sedang menonton live ini, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan itu sangat bermanfaat dan membuat kita semua tergerak. Saya saja tergerak ya untuk mengikuti praktik baik yang telah dilakukan. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Jadi dalam kegiatan berbagi pengalaman bisik sagi, bincang asik saling berbagi. Akhir kata saya Mawar selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan lainnya. Nanti malam juga ada ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu juga ikut nanti malam di bisik sagi sesi kedua. Iya, jangan lupa nanti lebih seru nih yang sesi kedua akan ada games dan ada sumber belajar yang nggak kalah seru dari Pak Suharme, Pak Sudarnika, Pak Adi, dan juga ada teman-teman SRB lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan pukul 19.30. Ya, Wita ya. Wita, ya 19.30. Okay. Bu Mawar, saya mohon izin. Jadi saya ada satu keinginan di sini. Saya ingin foto bareng sama DRB kita. Jadi saya juga Bapak, saya juga itu. Harganya saya biar tidak dilupakan. Mungkin bisa dibantu Ibu Mawar. Oke. Atau mungkin sesi foto di backstage nanti? Oh iya, boleh. Oke ya. Karena ini kita juga durasi ya. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link tanggapan di link di bawah ini ya. Dan sampai ketemu nanti malam lagi tentunya dengan Bu Mawar. Ini moderator kita yang luar biasa ya. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. Buat lainnya. Salam dan bahagia guru se-Indonesia.
Siapa di sini bersemangat untuk implementasi kurikulum Merdeka? Namun masih bingung bagaimana cara mengimplementasikannya? Atau adakah komunitas belajar yang dapat bergerak bersama untuk mempelajari kurikulum Merdeka? Tenang, dalam 4 menit ke depan, mari kita pelajari 4 langkah mudah belajar kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Pertama, install platform Merdeka Mengajar. Pastikan ibu dan bapak telah mengunduh platform Merdeka Mengajar. Lalu, login ke dalam platform dengan akun belajar.id atau madrasah.kemenag.go.id. Di dalam platform, ibu dan bapak dapat belajar secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Kedua, cari tahu tentang filosofi dan prinsip umum kurikulum Merdeka. Mungkin ibu dan bapak bertanya-tanya, di mana letak informasi kurikulum Merdeka? Pada halaman awal platform Merdeka Mengajar, temukan menu tentang kurikulum Merdeka yang terletak di bagian paling bawah halaman. Terdapat 2 materi pembelajaran, yaitu prinsip dasar dan penerapan kurikulum Merdeka. Pada prinsip dasar, ibu dan bapak akan disuguhi dengan konsep pembelajaran kurikulum Merdeka. Sedangkan pada penerapan kurikulum dapat mempelajari tentang penerapan profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan contoh alur tujuan pembelajaran. Ketiga, ikuti pelatihan mandiri yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka secara bertahap. Pilih menu pelatihan mandiri. Lalu, pilih topik kurikulum Merdeka. Lalu pilih modul 2 kurikulum Merdeka. Lalu pilih belajar materi. Terdapat 3 pilihan materi: prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pilih modul yang sesuai dengan kebutuhan ya. Seluruh materi pelatihan di atas dapat dipelajari secara bertahap, sehingga dapat disesuaikan dengan waktu ibu dan bapak. Tanda checklist hijau menandakan satu aktivitas pelatihan sudah selesai. Selanjutnya, setelah mempelajari satu topik, ibu dan bapak dapat mempraktikkan pemahaman pelatihan mandiri melalui aksi nyata. Dengan mengerjakan aksi nyata, pengalaman belajar ibu dan bapak akan lebih bermakna. Bahkan bisa menjadi bahan belajar dan berbagi untuk rekan guru lainnya. Hindari aksi plagiat saat mengumpulkan aksi nyata. Keempat, belajar bersama komunitas guru se-Indonesia. Saat ada perubahan, seringkali kita bingung harus mulai dari mana. Di situ pentingnya belajar bersama komunitas, sehingga kita dapat terkoneksi dan saling menginspirasi rekan guru di seluruh Indonesia yang juga mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Untuk itu, temukan rekan belajar di menu komunitas belajar. Ikuti diskusi daring maupun luring dengan bergabung dalam komunitas belajar yang dipilih. Bisa juga mencari narasumber untuk berbagi praktik baik di daerah masing-masing melalui fitur narasumber. Semoga 4 langkah tadi dapat menjawab kebutuhan ibu dan bapak dalam mempelajari kurikulum Merdeka. Mari bergerak bersama untuk belajar secara mandiri, praktikkan secara berkala, dan tumbuhkan semangat saling berbagi dalam proses mempelajari kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajar.